Oke, selamat datang di pemaparan kita hari ini. Dengerin baik-baik ya. Kalau kamu seorang founder atau bahkan baru kepikiran buat jadi founder, siap-siap karena dunia kamu bakal berubah total. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya bukan cuma bertahan, tapi justru menang di era AI ini. Oke, coba deh kita lihat angka ini sebentar. Tahun 2026. Ini bukan ngomongin film fiksi ilmiah loh, ini proyeksi bisnis yang benar-benar nyata. Landscape bisnis bakal sama sekali beda. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi, beneran bakal kejadian nggak ya? Tapi, terus ini artinya apa buat kita, para entrepreneur yang lagi ngebangun mimpi sekarang ini? Angka ini game changer banget. Coba bayangin deh, sesuatu yang dulu butuh tim engineer berbulan-bulan, sekarang bisa dikerjain satu orang cuma dalam hitungan hari. Gila kan? Tembok-tembok teknis yang dulu tinggi banget, sekarang tuh kayak udah rata sama tanah. Ini bener-bener demokratisasi penciptaan, skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan paling krusial buat semua founder di zaman sekarang. Kalau semua orang bisa bikin produk cepat, kalau ide bisa langsung jadi kenyataan, terus apa dong yang bikin kamu beda dari yang lain? Apa unique advantage-nya kamu? Jawabannya, dan ini penting banget ya, jawabannya itu bukan produk yang lebih bagus, bukan fitur yang lebih canggih. Kenapa? Karena AI bisa niru itu semua. Jawabannya itu justru sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang nggak bisa dikoding. Trust, kepercayaan. Kepercayaan yang benar-benar otentik. Di era AI ini, kamulah produknya. Beneran. Orang tuh udah nggak cuma beli barang jualanmu. Mereka itu investasi ke siapa kamu, ke value yang kamu pegang teguh. Cerita kamu, visi kamu, passion kamu, itu yang mereka beli. Tapi, ada satu penghalang besar. Vishen Lakhiani, foundernya Mindvalley, nyebut ini luka visibilitas. Ini semacam ketakutan di alam bawah sadar kita, mirip-mirip imposter syndrome gitu, yang bikin banyak banget founder hebat jadi nahan diri. Mereka jadi takut buat tampil, takut buat nunjukin diri, dan nge-share cerita mereka yang sebetulnya luar biasa. Dan, coba lihat data ini bukti konkretnya. Kenapa sih penting banget ngatasin rasa takut itu? Ya karena data nggak bohong. Akun pribadi seorang founder itu rata-rata dapat engagement 3 kali lipat lebih tinggi daripada akun perusahaan yang kaku dan formal. Kenapa bisa gitu? Ya simpel aja, karena manusia itu pada dasarnya mau connect sama manusia lain, bukan sama logo. Jadi, ini dia perubahan mindset yang paling krusial. Udah, stop, cuma jualan produk. Mulai sekarang, bangun sebuah ekosistem atau bahkan sebuah gerakan yang pusatnya itu adalah cerita otentik kamu. Menurut Vishen, kita bisa bangun ekosistem ini di 4 platform utama. Analoginya keren banget loh. Anggap aja YouTube itu ruang kelas kamu, tempat kamu ngajar dan bagi-bagi ilmu. Terus LinkedIn, itu ruang rapat kamu, buat diskusi profesional, buat bangun otoritas. Nah, Instagram itu panggung hiburan kamu. Tempat kamu bisa seru-seruan tapi tetap ada edukasinya. Dan yang paling penting, newsletter. Ini adalah wilayah pribadi kamu, tempat kamu bisa bangun koneksi yang paling dalam dan personal sama audiens setia kamu. Oke, jadi kita udah bahas cara bangun koneksi sama audiens manusia kan? Nah, sekarang ada audiens lain yang gak kalah penting di era ini. Yuk, kita lihat gimana caranya mengoptimalkan kehadiran kita buat si penjaga gerbang informasi yang baru. Ya, mesin AI itu sendiri. Kita semua pasti udah familiar lah ya sama SEO, optimalisasi buat Google. Nah sekarang selamat datang di era AEO alias AI Engine Optimization. Tujuannya udah beda nih, bukan lagi cuma biar nongol di halaman pertama Google. Tujuannya sekarang adalah jadi sumber informasi yang dikutip, yang dipercaya sama AI kayak ChatGPT waktu dia ngejawab pertanyaan jutaan orang. Terus gimana caranya ngasih makan mesin AI ini? Gampang banget kok. Kamu cuma butuh situs web pribadi yang isinya teks semua. Caranya gini. 1. Rekam aja diri kamu ngomong 30 menit. Ceritain semua tentang kisah, nilai-nilai, dan visi kamu. 2. Hasil rekamannya itu ditranskrip jadi teks. 3. Pakai AI buat ngubah teks itu jadi format tanya jawab, biar gampang dimakan dan diindeks sama mesin AI. Sip, fondasi digital kamu udah siap. Sekarang pertanyaannya, apa bensin yang bakal ngejalanin semua mesin ini? Nah, sekarang kita ngomongin soal gimana caranya bikin konten yang benar-benar otentik dan pastinya efektif. Ini dia yang namanya roda gila konten atau konten flywheel. Kuncinya itu kerja cerdas, bukan kerja keras. Gini caranya,
Mulai dengan bikin satu aja konten yang panjang dan dalam setiap minggu. Misalnya newsletter. Habis itu, pakai AI buat mengubah tulisan itu jadi postingan LinkedIn dan skrip YouTube. Dari situ, pecah-pecah lagi jadi klip-klip pendek yang seru buat Instagram dan TikTok. Jadi, satu ide bisa jadi konten buat banyak platform. Efisien banget kan? Nah, ini ada trik yang cerdas banget. Cuma dengan setup 2 kamera yang simple, kamu bisa langsung dapat hasil 2 kali lipat. Jadi, satu kamera dari depan itu buat ngerekam video edukasi yang rapi buat YouTube. Terus kamera kedua dari samping itu nangkep klip dengan gaya kayak wawancara podcast. Lebih santai, lebih intim, buat media sosial. Keren kan? Sekali kerja, dapat 2 jenis konten dengan nuansa yang beda. Pesan di balik ini tuh kuat banget. Udah lupain aja produksi yang harus sempurna dan mahal-mahalan. Audiens sekarang itu nyarinya koneksi yang beneran, yang nyata. Kayak kata Vision tadi, video yang dia rekam di peternakan, yang latar belakangnya ada kotoran domba, itu malah ngalahin iklan profesional yang biayanya selangit. Kenapa? Ya karena itu, jujur, itu otentik. Jadi, intinya, rangkul aja diri kamu apa adanya. Pilih gaya komunikasi yang paling kamu banget. Kamu itu tipe guru yang jago ngejelasin, atau pendongeng yang bikin orang terhanyut, atau malah komedian yang pinter. Nggak usah coba-coba jadi orang lain, jadikan siapa diri kamu itu sebagai superpower kamu. Oke, jadi setelah dengar semua ini, terus mesti ngapain dong? Tenang, ini bukan teori ribet kok. Ini benar-benar rencana aksi simple yang bisa kamu mulai, bahkan akhir pekan ini juga. Kuncinya satu, jangan sampai overwhelmed. Mulai aja dari 3 langkah super gampang ini. Pertama, pilih satu platform aja, yang paling kamu suka, yang paling sering kamu pakai. Kedua, buat satu konten inti aja setiap minggu. Nggak usah banyak-banyak. Ketiga, distribusiin lagi konten yang satu itu ke channel-channel lain. Udah, gitu aja. Pilih satu, buat satu, sebarin. Dan sebagai penutup, ingat ini ya. Di zaman AI, di mana ide bisa dieksekusi secepat kilat, yang jadi pembeda itu cuma satu, tindakan. Alam semesta itu ngasih hadiah buat mereka yang berani mulai, bukan yang cuma mikir-mikir. Jadi, mulailah akhir pekan ini. Rekam cerita kamu, bangun warisan kamu. Sekarang waktunya buat bertindak.